Sekarang masuk Al-Halim. Terakhir Al-Halimnya. Gak apa-apa kita ulang Al-Halim karena itu yang Ana baca tadi. Ya. Besok baru lanjut yang berikut. Baik. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidna 'ilma. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Menggantikan posisi dari Ustaz Hajat rahimahullah ta'ala, melanjutkan dari kitab Fikih Asmaul Husna. Alhamdulillah, buku ini juga pernah kita baca beberapa kali, dan juga ada majelis kita juga di tempat yang lain. Dan semoga dan tentunya ayyuhal ikhwah, pengganti tidak sama dengan yang diganti. Jadi jangan antum tuntut nanti ana seperti beliau. Beliau tentu ilmunya lebih tinggi, ya, lebih dalam, penjelasannya juga lebih mudah diterima, ya, dan tentunya beliau tak sama seperti ana. Saya dipahami ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi nanti Ustaz itu nggak seperti itu ya, jelas. Ya, Ustaz itu tidak seperti itu. Ya, baik. Saya dikasih tahu oleh Pak Haris untuk melanjutkan dari kitab ini, yaitu dari nama Allah Al-Halim. Katanya ini yang terakhir ya, tapi tadi saya kira ini yang selanjutnya. Jadi itu yang saya baca dan saya siapkan. Jadi ini saja, tidak ada masalah ya. Kalaupun antum sudah pernah mempelajarinya, maka kita ulangi ya apa yang pernah antum baca dan pelajari. Baik. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, ya, di antara namanya adalah Al-Halim. Apa arti Al-Halim ayyuhal ikhwah? Maha santun. Baik. Al-Halim ini itu memiliki sejumlah makna. Ya, sejumlah makna. Di antara maknanya, ya, Al-Halim tersebut ini agar kita dapat nanti menyesuaikan dengan pelajaran kita ini. Al-Hilmu, Al-Halim itu namanya isim fa'il, ya, itu orang yang bersifat dengannya. Asal dari sifat tersebut diambil dari kata Al-Hilmu, ya, itu artinya ada tiga. Yang pertama, Al-Anatu wat-tatabbut wa adamul ajalah, ya, tenang dan tidak tergesa-gesa. Ya, ini makna pertama. Jadi Al-Halim itu artinya adalah setiap orang yang tenang jiwanya dan tidak mudah tergesa-gesa. Yang kedua, Dhabtun nafsi 'indal ghadab, yaitu yang mampu menahan diri ketika amarah. Ya, orang yang dapat menahan dirinya ketika ada yang memancing amarahnya. Ya, nah orang ini disebut dengan apa? Al-Halim. Yang ketiga maknanya ayyuhal ikhwah, al-'afwu was-safah ma'al qudrah 'ala al-intiqam. Ya, yang sanggup memberikan maaf padahal dia mampu untuk membalas. Ya, yang sanggup untuk memberikan maaf, ya, padahal dia mampu untuk membalas.
Jadi al-hilmu ini adalah sifat sabar, tenang, lapang dada, dan mampu mengendalikan diri ketika menghadapi hal yang tidak dia sukai. Ya, itulah kesimpulannya. Al-hilmu adalah setiap orang yang memiliki sifat sabar, ya, tenang jiwanya dan lapang dadanya menerima hal-hal yang mungkin tidak dia sukai, dan mampu mengendalikan dirinya ketika menghadapi hal yang tidak dia sukai. Ya, oleh karenanya orang yang memiliki sifat ini disebut dengan seorang yang halim. Nah, adapun pada diri Allah ayyuhal ikhwah, ya jelas bahwa halim, ya, maknanya adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyantun. Ya, tidak segera memberikan hukum kepada hambanya meskipun mereka berbuat dosa, tetapi memberikan kesempatan untuk bertaubat. Ya, jadi dari maknanya sudah tergambar ya bahwa Al-Halim, ya, adalah yaitu Allah yang Maha Penyantun, yang tidak segera memberikan hukuman kepada hambanya meskipun mereka telah melampaui batas di dalam dosa, ya, tetapi justru memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ya, inilah makna dari nama Allah Al-Halim. Baik, kita baca dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar. Beliau mengatakan bahwa Al-Halim wa huwa ismun takarrara wuruduhu fil Qur'anil Karim. Nama ini berulang penyebutannya di dalam Al-Qur'anul Karim fi iddati mawadhi'. Ada di sejumlah tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 41. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah lah yang menahan langit dan bumi antazula, supaya dia tidak hilang, hancur. Ya, Allah yang menahan. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Kalau seandainya Allah menginginkan langit dan bumi itu hilang, hancur, maka tidak ada satupun yang sanggup untuk menahannya. Ya, lalu dia katakan innahu kana haliman ghafura. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Halim, penyantun. Ya, Allah Subhanahu wa taala penyantun, Ghafuran, dan juga Maha Pengampun. Apa hubungan penyebutan dua nama ini dengan ayat yang disebutkan? Ya jelas ayyuhal ikhwah. Ya, di antara halimnya Allah dalam perkara ini yaitu tidak membinasakan langit dan bumi dan membiarkan terus manusia dapat tinggal di dalamnya. Langit masih menaunginya, ya, dan dunia masih memberikan tapak kepadanya hingga dia masih dapat menjalankan kehidupannya meskipun mereka bergelimang dosa di dalamnya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk menghancurkannya. Bukankah orang Nasrani mempunyai dosa yang luar biasa? Di antara dosanya apa? Mengatakan Allah punya anak. Sampai Allah sebutkan takadus samawati, hampir saja langit dan bumi itu runtuh dan bumi itu terbelah. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Ya, artinya ayyul ikhwah, ini dosa. Ya, dosa ini dilakukan oleh mayoritas manusia di bumi. Ya, berapa jumlah orang Nasrani di dunia? 2 miliar. Ya, 2 miliar manusia di atas kaum muslimin. Semua mereka mengatakan Allah punya anak. Harusnya dunia ini sudah hancur. Ya, kalau kita lah yang jadi Tuhannya, dah hancurlah dunia ini. Begitulah kira-kira ayyuhal ikhwah. Tetapi Allah Azza wa Jalla dengan santunnya tetap memberikan, ya, masih memberikan kehidupan bagi manusia, yaitu dunia masih senantiasa bisa ditempati. Ya, dan langitnya masih memberikan naungan bagi manusia. Mataharinya masih bersinar dan memberikan manfaat. Bulannya juga demikian. Ya, dan dunianya juga memberikan faedah dan manfaat kepada manusia. Itulah halimnya Allah. Ya.
Dan dia Maha Pengampun. Kalaulah seandainya dia tidak Maha Pengampun, ayyuhal ikhwah, maka tentulah Allah akan membinasakan dunia ini. Ya, baik. Ini ayat yang pertama, Allah mengatakan namanya. Ayat yang kedua pada surah Al-Baqarah ayat 235. Ya, Allah katakan wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ya, ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Ya, dari niat-niat kalian yang buruk, ya, dan apa yang kalian yakini dan apa yang terlintas di benak kalian. Ya, Allah mengetahui. Fahdharuhu. Ya, maka hati-hatilah kalian. Waspadalah kalian. Lalu Allah katakan wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah Maha Pengampun, maknanya masih mengampuni apa yang tersimpan di dalam diri-diri kalian. Ya, kalaulah seandainya Allah ingin mengadabnya ayyuhal ikhwah, ya, maka Allah bisa mengadabnya. Ya, dari membongkar niat-niat buruk kalian. Ya, apa yang kalian sembunyikan dapat Allah membongkar, tetapi Allah ingin sembunyikan. Nah, inilah halimnya Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi setiap ayat yang berbicara lalu nanti disebutkan di belakangnya namanya ayyuhal ikhwah, maka yang perlu antum ketahui bahwa ayat itu ada hubungannya dengan nama yang disebutkan di belakang. Ya, dan itu sejalan, itu nggak mungkin bertentangan. Apabila dia menyebutkan tentang adab, ya, maka dia sebutkan syadidul iqab. Ya, apabila dia menyebutkan tentang kasih sayang, maka dia sebutkan ya rahim, ghafurur rahim, ya, dan lain sebagainya. Nah, ayyuhal ikhwah. Kemudian juga firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 51. Allah berfirman wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman hakima. Ya, aliman halima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, di dalam hati kalian. Dari keyakinan yang kalian yang menyimpang, kemunafikan yang kalian sembunyikan. Ya, rahasia-rahasia kalian yang kalian sembunyikan. Allah mengetahui. Terkhusus ini orang-orang kafir. Ya, yang mana sebagian mereka memiliki sifat kemunafikan. Sebagian mereka ada yang menyembunyikan dendam kepada kaum muslimin. Ya, dan lain sebagainya. Wa kana Allahu aliman, dan adalah Allah alim, mengetahui apa yang ada di dalamnya. Tetapi apa? Halima. Dia Maha penyantun. Tidak segera dia ada, tidak segera dia bongkar. Ada nanti, yaitu waktunya apabila sudah sampai pada klimaknya, nggak mungkin lagi dia akan bertobat. Nah, saat itulah nanti akan Allah berlakukan kepada dia. Ya, jika dia kafir. Kalau muslim, maka Allah terkadang menegur saja, ayyuhal ikhwah. Ada muslim dia, maksiat dia luar biasa, maka Allah hanya menimpakan kepada dia seperti hanya sandungan batu. Ya, untuk menyadarkan dia bahwa jalanmu salah. Ya, itulah halimnya Allah di situ. Baik, kita baca. Wa ma'nahu, adapun maknanya, ay alladzi la yu'ajjil ala ibadihi bi'uqubatihim ala dunubihim wa ma'asihim. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak yaitu menyegerakan azab kepada hambanya atas dosa yang mereka lakukan dan maksiat yang mereka kerjakan. Ya, tapi dia tahan. Yara ibadahu wa hum yakfuruna bihi wa ya'sunahu. Dia tahu bahwa hambanya kufur kepadanya, bermaksiat kepadanya. Wa huwa yahlam alaihim, tetapi Allah Subhanahu wa taala halim kepadanya, santun kepadanya. Ya, dan mengakhirkan adabnya dan menahan dirinya untuk tidak melakukan dan membalasnya. Dan Allah sabur. Di antara sifatnya juga apa? Sabur. Ya, yaitu penyabar. Ya, nah ini masuk juga makna itu di dalam ini ayyuhal ikhwah, bahwa Allah halim yaitu sabur. Ya, sabar. Ya, penyabar. Dapat menahan diri ketika datang hal yang tidak dia sukai. Ya, inilah sabar. Nah, dia tahu hambanya kufur kepadanya, dan bahkan yang kufur kepadanya mayoritas dibandingkan dengan yang mukmin. Penduduk bumi 8 miliar.
hanya hampir 2 miliar saja yang muslim, dan itu tidak semuanya mungkin kan sudah muslim. Mungkin sebagian sudah ada yang kafir, kita nggak tahu. Masuk di dalam yang hampir 2 miliar itu Syiah. Ya, lebihnya ayyuhal ikhwah 6 miliar itu kafir semua. Itu penduduk bumi kita hari ini, dan terus dari dulu sampai sekarang. Yang namanya orang kafir itu terus menjadi mayoritas dibandingkan dengan orang mukmin. Wa ya'sun, dan mereka bermaksiat kepadanya. Nah, bermaksiat ini muslim pun ada di situ, dan bahkan hampir mayoritas muslim melakukan maksiat. Wa huwa yahlimu alaihim, tetapi Allah santun kepada mereka, fayuakhiruhum, Allah akhirkan, wa yanzur wa yuajjil wa la yuajjil, Allah melihat, ya, dia akhirkan dan tidak dia segerakan azab untuk orang tersebut, ya, wa yuwalin ni'am alaihim ma'a ma'asihim, dan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka demikian nikmatnya terus berjalan dari sisinya. Ya, lihatlah orang kafir. Ya, orang kafir ayyuhal ikhwah, bahkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka terkadang melebihi nikmat yang Allah berikan kepada orang muslim dari nikmat dunia. Ya, lihat nikmat dunia mereka ayyuhal ikhwah. Ya, harta mereka melimpah ruah, tapi mereka kufur. Ya, mereka ateis. Mereka mengatakan Allah punya anak. Mereka mengatakan ada Tuhan yang disembah selain daripadanya. Ya, bermaksiat kepadanya, tak percaya dengan risalah kenabian para nabi-nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka kufur terhadapnya, kufur terhadap Islam. Bahkan mereka membantai sebagian kaum muslimin di negeri-negeri mereka yang mungkin mayoritas, yang mungkin yaitu di situ itu orang muslimnya minoritas. Hampir mereka yaitu banyak yang mereka bunuh kaum muslimin. Ya, dan lain sebagainya. Tetapi nikmat Allah terus Allah limpah ruahkan kepada mereka. Badan mereka sehat-sehat. Bahkan terkadang kita melihat ada sebagian dedengkot kekufuran ayyuhal ikhwah, tetapi terkadang Allah berikan kepada dia umur yang panjang. Ya, sampai umat Islam sudah menuntut semoga Allah wafatkan dia, matikan dia, binasakan dia. Tetapi ternyata umur dia masih panjang juga. Diberikan nikmat terus diulur. Bukan berarti Allah menginginkan kebaikan kepada mereka, tetapi Allah menginginkan keburukan supaya kelak pada hari kiamat azabnya maha dahsyat. Ya, karena azab di akhirat ayyuhal ikhwah sesuai dengan perbuatan mereka. Orang kafir demikian. Ya, nah seperti itu. Wa yuwalin ni'am alaihim ma'a ma'asihim, Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada mereka padahal mereka berbuat maksiat. Wa kasratu dzunubihim, ya, padahal dosa mereka melimpah. Wa dhallatihim, mereka selalu tergelincir di dalam hidup mereka. Nah, termasuk diri kita muslim. Ya, itu halimnya Allah ayyuhal ikhwah. Seorang tahu dosa mereka masing-masing. Ya, setiap orang mengetahui dosa mereka masing-masing. Yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh kawan, diketahui oleh orang lain, Allah Maha tahu. Tapi mungkin dia tak melihat bahwa adanya adab Allah muncul pada diri, tiba pada diri. Badannya masih sehat walafiat dan dosa itu sudah berlalu dia lakukan puluhan tahun. Anak-anaknya juga masih sehat walafiat, rezeki juga masih lancar. Tapi Allah dengan halimnya ayyuhal ikhwah, bahkan Allah tunjukkan dia kepada hidayah. Ya, dahulu ayyuhal ikhwah itu mungkin dia berada dalam kondisi kejahilan, kebodohan. Tapi Allah saat itu tak mengadab dia, diberikan dia umur panjang, dibuat dia merantau jauh dari negerinya. Lalu dia bertemu dengan hidayah, semakin baik keislamannya, dan Allah tahan terus adab tersebut. Dan ternyata dengan kebaikannya menutup keburukannya. Inilah halim. Ya, inilah halimnya Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya semua mesti harus diadab, maka tak akan ada yang manusia yang tersisa di permukaan bumi. Ya, hancur kita, binasa kita. Ya, Bani Israel dahulu diriwayatkan dari mereka ayyuhal ikhwah, apabila mereka berbuat dosa ada bercak, yaitu hitam atau warna hitam, itu nempel di pintu rumahnya. Ya, itu mereka dahulu ayyuhal ikhwah, Bani Israel. Adapun kaum muslimin tidak. Ya, yang tersembunyi dosanya sembunyikan, tak perlu dia menceritakan, cukup dia bertaubat kepada Tuhannya. Rabbnya Halim, ya, Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan dia Halim, tidak segera mengadab dia. Ya, ada orang sebagian bermaksiat sendiri-sendiri, lalu Allah bongkar maksiat dia.
kepada orang dekatnya dan bukan kepada semua orang, teguran. Ya, teguran kepada dia supaya dia tidak melakukannya lagi. Ya, yang apabila nanti mungkin dia lakukan bisa jadi Allah bongkar lebih luas lagi dan lain sebagainya. Dan berapa banyak orang-orang yang Allah timpakan hal yang demikian ayyuhal ikhwah di dunia, tetapi ternyata yang diinginkan olehnya adalah supaya diampuni. Ketika nanti pada hari kiamat dalam kondisi dia tidak mendapatkan, tidak lagi membawa dosa. Kenapa? Karena mungkin sudah dipermalukan dahulu. Ya, seperti maling lah kita lihat paman, maling ayam dipukul sampai mati. Apa dia nanti pada hari kiamat kelak dia akan masih menanggung dosa itu? Sementara apa yang dia dapatkan tidak setimpal dengan yang dia lakukan. Ya, bisa jadi nanti ayyuhal ikhwah, yaitu dosa-dosa itu sudah diampuni oleh Allah. Ya, sehingga kelak pada hari kiamat dia bertemu dengan Allah tidak lagi membawa dosa tersebut. Ya, baik. Kemudian fayahlamu, ya, fayahlimu an muqabalatil 'asi bi isyanihi. Allah Subhanahu wa taala maha santun dari menghadapi pelaku maksiat dengan maksiat yang mereka lakukan. Maknanya Allah santun dari menghadapi pelaku maksiat dengan azab. Ya, artinya ayyuhal ikhwah bahwa maksiat tidak dibalas oleh Allah dengan setiap maksiat tidak dihadapi oleh Allah dengan azab. Walaupun ayyuhal ikhwah bahwa setiap dosa punya pengaruh. Nah, itu. Jangan pula kita terlena dengan yang tadi. Allah Halim, Allah Halim. Tidak, setiap dosa punya pengaruh. Ya, minimal pengaruhnya pada diri seorang muslim membuat ghirah dalam ibadah berkurang. Semangat berkurang. Ya, mulai mengerasnya hati. Bukankah maksiat disebutkan oleh Nabi SAW, oleh Allah Azza wa Jalla, ran. Ya, Allah katakan kalla bal rana ala qulubihim. Ya, justru ran ada menempel di dalam hati mereka, itu bintik hitam. Ya, itulah ayyuhal ikhwah. Apabila dia lakukan lagi dan dosa kemarin dia belum bertaubat, maka sudah 2 titik. Apabila dia lakukan lagi maksiat yang lain, 4 terus lain sebagainya, maka bisa jadi ayyuhal ikhwah hati tadi yang putih menjadi hitam sebagiannya. Itu sudah menjadi keras, sudah mulai keras. Ya, sudah mulai keras itu. Sudah banyak hal mungkin yang dahulu dia biasa lakukan tidak lagi. Dahulu rajin belajar ngaji, sekarang sudah mulai kendor. Ya, dulu setiap malam datang, sekarang sudah mulai kendor. Ya, dahulu umpamanya dia rajin melaksanakan salat sunnah, sekarang sudah mulai berkurang. Itu kan sebabkan dosa. Ya, termasuk juga dosa memberikan pengaruh, yaitu semakin mempersempit rezeki. Ini juga pengaruh dari dosa. Ya, baik. Wa yumhiluhum kay yatubu. Allah Subhanahu wa taala undurkan mereka supaya mereka bertaubat. Wala yu'ajiluhum bil uqubah, dan Allah tidak menyegerakan azab untuk mereka, kay yunibu wa yarji'un, supaya mereka kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan, inilah halimnya Allah. Ya. Apabila sudah terjadi azab ayyuhal ikhwah di sebuah negeri, petaka, musibah yang menewaskan jiwa, ya, bahkan binatang ternak rumah dan lain sebagainya, ini berarti mereka sudah sampai pada klimak yang mereka sudah mesti harus diberikan peringatan. Oleh karenanya muncullah terkadang yaitu petaka-petaka semisal apa? Tsunami, ya, tewas sekian ratus ribu orang, gunung meletus, banjir bandang, apalagi angin topan, puting beliung. Ya, terkadang pesawat jatuh, mati semua. Ya, kapal tenggelam, mati semua. Nah, ini kalau murka dia datang ya seperti itu, ayyuhal ikhwah, mengerikan dan menakutkan. Ya, orang-orang yang tak ada lagi di dalam diri mereka rasa takut kepadanya. Lalu nanti Allah sisakan 2-3 orang supaya mereka membawa cerita. Ya, sebagai ibrah bagi siapa? Bagi orang yang datang setelahnya. Oleh karenanya nanti ada petaka ini, nanti kita dinukil dari si fulan yang mengalami cerita. Baru tahu nanti itu ibrah bagi kita. Yang luar biasa, dahsyat, musibah, petaka yang tidak meninggalkan sesiapapun. Tsunami Aceh sebagai gambaran bagi kita.
luar biasa, 9 meter ombaknya, ya, apa yang tidak tenggelam, tidak ada manusia yang selamat, ya, habis mati bergelimpangan, ya, Allah sisakan orang-orang tertentu supaya membawa cerita kepada manusia, ya. Nah demikian, itu kalau dia sudah murka. Tetapi ayyuhal ikhwah, Allah senantiasa mengulurkan dan mengulurkan. Baik, wa hilmuhu, dan santunnya Allah, amman kafara bihi, terhadap orang-orang yang kufur kepadanya, wa asahu, dan terhadap orang yang bermaksiat kepadanya, an ilmin wa quwwatin wa qudrah, ya, yaitu santunnya Allah kepada mereka ayyuhal ikhwah, itu bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia tahu. Bukan pula karena dia enggak kuat untuk mengazab, dia maha kuat, ya, la an ajzin, bukan karena dia lemah. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 44, awalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berjalan di permukaan bumi, ya, mengambil ibrah, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, sehingga mereka dapat melihat bagaimana Allah memberlakukan azab kepada orang-orang yang zalim sebelum mereka. Ya, jika mereka pergi ke Mesir umpamanya, lihat Nil, bayangkan disitulah Allah menenggelamkan Fir'aun. Apabila dia pergi ke Arab Saudi, lalu dia melewati negerinya kaum Saleh, Madain Saleh, maka ayyuhal ikhwah, hendaknya seseorang tafakkur. Disinilah Allah dahulu membinasakan kaum Saleh. Pergi dia ke Aceh, sinilah dahulu Allah menenggelamkan manusia, menimpakan petaka tsunami 200.000 orang. Nah, itu ibrah. Pergi kita ke gunung, ingat jika pernah terjadi meletus gunung situ, ibrah, ambil ibrah situ. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Lihat bagaimana Allah membinasakan orang-orang terdahulu. Ambil ibrah. Ya, wa kanu ashadda minhum quwwah. Yang mana mereka itu dahulunya ayyuhal ikhwah adalah orang-orang yang kuat fisik mereka. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir musyrik supaya mereka melihat Madain Saleh dengan tempat kaum Ad. Ya, kaum Ad yang ada di Yaman. Dan mereka tahu tempat-tempat tersebut ayyuhal ikhwah. Ya, lalu mereka, bukankah tempat-tempat itu kaum Ad, kaum Samud, ya, adalah kaum yang kuat-kuat. Ya, mereka adalah orang-orang yang lebih besar. Dan mereka memahat gunung untuk rumah-rumah mereka. Dan mereka tinggal di situ. Ya. Dan akhir dari kehidupan mereka dibinasakan oleh sesuatu yang sangat lemah. Apa dia? Angin yang berhembus 8 hari 7 malam. Ya, yang sangat dingin, yang membuat mereka mati bergelimpangan seperti pelepah kurma atau seperti batang kurma yang sudah lapuk. Ya, hancur mereka hanya dengan angin dan petir yang ditimpakan kepada mereka. Ya, artinya apa? Ayat ini tujukan kepada siapa? Kepada orang kafir Quraisy. Hai kafir Quraisy, bahwa tubuh kalian tak lebih kuat daripada mereka. Ya, jika Allah ingin membinasakan kalian, tak ada payahnya bagi Allah. Sebagaimana Allah telah membinasakan kaum yang jauh lebih kuat daripada kalian dahulu. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Allah tidak dapat dilemahkan oleh siapapun, baik penduduk langit dari kalangan para malaikat, tidak pula oleh penduduk bumi. Ya, Allah Maha Kuat, tak dapat dia dilemahkan. Kekuatan makhluk berasal darinya. Dia akan bisa cabut dalam seketika. Ya, tak percaya antum, coba lihat orang-orang yang dahulunya kuat, kekar, kena stroke, ada kekuatan lagi, hancur sudah, selesai, berbaring di atas pembaringannya, tak ada yang dapat dia gerakkan lagi, kecuali matanya masih berkedap-kedip, tangannya, kakinya, semuanya lemah. Ya, nah ini ayyuhal ikhwah, dahulunya kuat, hebat, mantap, ya, dan lain sebagainya. Hanya dalam satu bilangan atau satu detik atau beberapa menit saja lemah, lunglai, lesu langsung. Ya, bahkan berapa banyak di antara mereka setelah itu wafat dan meninggal dunia. Mudah bagi Allah. Ya, tinggal tahan aja apa namanya itu, aliran darah dia itu, dah mati. Ya kan? Dia dikuatkan denyut jantungnya, dikejutkan aja dengan tikus lewat umpamanya, meninggal dan lain sebagainya.
Ya, nah innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maknanya tidak ada yang tidak Dia ketahui. Maksiat kalian wahai kafir Quraisy diketahui oleh Allah. Bukan berarti yaitu tidak datangnya adab kepada kalian. Allah enggak tahu, bukan. Allah tahu, qadiran, dan Allah Maha kuat. Ya, itu Maha kuat untuk menimpakan adab kepada kalian. Tetapi lihatlah Quraisy. Ada enggak adab ditimpakan kepada mereka ayyuhal ikhwan? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka mayoritasnya di akhir kehidupan Nabi SAW pada masuk Islam, yaitu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, itu ditaklukkan Mekah. Akhirnya mereka semuanya pada masuk Islam. Dedengkot pada masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam. Siapa lagi? Ya, yang sudah sebelumnya sudah pada mati. Umayyah bin Khalaf sudah mati, Abu Jahal sudah mati, Abu Lahab sudah mati. Yang masih hidup pada tahun itu dedengkotnya masuk Islam. Bahkan ada anaknya Abu Jahal masih hidup, siapa namanya? Ikrimah. Pun Allah berikan rahmat kepada dia. Ya, akhirnya dia pun masuk ke dalam Islam. Nah, demikian. Wa qad akhbara subhanahu wa ta'ala an hilmihi bi ahli al-ma'asi wal dhunub. Allah mengabarkan tentang bagaimana santunnya Dia kepada pelaku maksiat dan orang-orang yang memiliki dosa yang melimpah, wa anwa'idz dzulm, dan orang-orang yang memiliki kezaliman, yang mengambil harta orang dengan cara zalim, memukulnya. Ya, bi annahu law kana yu'akhidhuhum bi dzunubihim awwalan bi awwalin, yang mana kalau seandainya Allah menghukum mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka, ya, dari awal hingga akhir, lamma abqa ala dhahril ardi min dabbah, maka tak akan ada yang tersisa satupun di bumi ayyuhal ikhwah. Jangankan kalian ya wahai manusia, binatang melata pun akan binasa. Ya. Nah ini, jadi kalau sudah petaka tiba, itu bukan manusia saja yang binasa, tetapi ya binatang-binatang yang tak berdosa pun mati, semuanya bergelimpangan. Ya, banjir bandang kemarin, banjir yang di mana? Sumatera ya barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat dapat 3 kemarin itu. Aceh, lihat ayo ikhwah, apa yang tidak bergelimpangan ternak-ternak mereka puluhan juta yang tak berdosa. Nah, itulah rahasia Nabi SAW sebutkan bahwa binatang itu senantiasa memintakan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Ya, kenapa demikian? Dengan itu mereka tak terganggu kehidupan mereka, ekosistem mereka aman. Tetapi apabila petaka datang, apabila mereka bermaksiat, tinggal mereka di tengah-tengah manusia yang mayoritasnya bermaksiat, zalim. Tidak ada lagi orang yang ingkar mungkar di situ. Ustaz tak lagi berguna suara-suaranya, tak lagi keluar suaranya, tak lagi menasihati orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, ketika itu mereka pun ketakutan. Ya, akan tibanya azab kepada mereka. Ya, makanya kalau antum mau dimintakan ampun oleh segala sesuatu, jadilah pengajar manusia kebaikan, meskipun hanya mengajarkan sepatah kata. Ya, tidak mesti jadi ustaz. Ya, jadi tukang cerita baik pun boleh. Ya, merubah cerita warung kopi dari cerita politik kepada cerita agama. Ya. Nah, itu caranya. Yang diikuti cerita orang kopi itu, ya, mengomentari pemerintah aja kerjanya. Sementara dia sholat tidak, ya, tak tahu agama dan lain sebagainya. Ya, jadilah orang yang mengajarkan manusia kebaikan, mengajarkan orang Al-Quran, ejaan Quran, mengajarkan orang salat dan lain sebagainya. Ya, baik. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin. Kalaulah seandainya Allah ingin mengadab ya manusia disebabkan oleh kezaliman mereka, maka niscaya Dia tidak akan tinggalkan satu pun yang melata di bumi. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah akhirkan dia sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan untuk mereka. Ya, apa batas waktu tersebut? Kematian. Sampai dia mati. Banyak mereka bermaksiat ayyuhal ikhwah, tapi enggak ada azab.
Ingat, setelah kematian baru dia dapatkan itu. Ya. Fa idza jaa ajaluhum, oleh karenanya apabila datang ajal mereka, jangka mereka mati, jangka hidup mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak akan diakhirkan, tidak pula akan dimajukan. Ada batas waktunya. Ada batasnya mereka berbuat kezaliman. Ya, dan kezaliman mereka ini ayyuhal ikhwah sebagai ujian bagi orang mukmin. Ya. Mereka zalim, menambah azab mereka, dan yang kena siapa? Muslim, mukmin. Dan dia bersabar, penambah pahala bagi mereka, meninggikan derajat mereka dan menjatuhkan mereka terus orang-orang yang zalim tersebut. Itulah gunanya. Ya, adanya orang-orang yang zalim di permukaan bumi ada manfaat untuk orang mukmin. Ya, ada manfaatnya. Ujian iman. Dan bahkan ayyuhal ikhwah, berapa banyak terkadang dengan adanya ujian iman itu, ujian iman semakin mantap. Ya, ada guncangan, iman semakin mantap. Ya, daripada dia stabil begitu. Tapi kalau ada guncangan sedikit semakin mantap. Oleh karenanya nakhoda itu baru dikatakan mantap apabila sudah banyak ombak yang sudah dia terjang, namun dia selamat. Mungkin pernah pecah kapalnya, ya kan, habis itu dia ganti lagi kapal yang baru dan dia tetap selamat. Wah, itu handal itu, daripada nakhoda yang sudah banyak melaut tetapi dia berlayar di lautan tenang. Ya, disuruh dia pergi ke samudra, antum mau nggak ikut dengan mereka? Ya, mikir-mikir kita dulu. Kenapa demikian? Ini kurang pengalaman. Nah, demikianlah ayyuhal ikhwah, terkadang guncangan hidup dari orang yang menzalimi kita, yang mengambil hak kita, bersabar kita ayyuhal ikhwah, meminta hak kita kepada Tuhan kita, berusaha kita secara hukum duniawi, tak dapat oleh kita, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan itu adalah sebagai penambah pahala, peninggi derajat. Bisa jadi surga yang dia dapatkan kelak, ya, tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, demikian. Baik, kemudian juga Allah sebutkan soal Kahfi ayat 57, 58. Wa rabbukal ghafur, dan Rabbmu Maha Pengampun, Dzur Rahmah, ya, pemilik rahmat. Lau yu'akhiduhum bima kasabu, kalau seandainya Allah menghukum semua dosa yang mereka lakukan, la ajjala lahumul adab, niscaya dia akan menyegerakan adab tersebut. Bal lahum mau'idun, tetapi bagi mereka ada mau'id, waktu. Lan yajidu min dunihi mau'ilah, yang mana apabila datang waktu tersebut ayyuhal ikhwah, dia tidak dapat lagi mengelak darinya, dia mesti harus kena. Ya, maka bersabarlah dengan orang zalim, ya, petaka Allah akan tiba kepada mereka. Ya, baik. Fama ama yakunu minhum min syirkin bihi subhanahu wa wuqu'un fi masakhatihi wa ijtihadi fi mukhalafatihi wa muharabati dinihi. Apa yang mereka lakukan ayyuhal ikhwah, ya, entah mereka berbuat syirik, ya, atau terjatuh pada hal-hal yang membuat Allah murka, ya, wa ijtihad fi mukhalafatihi, dan bahkan begitu sungguh-sungguhnya mereka di dalam menyelisihi Allah, wa muharabati dinihi, bahkan begitu kuatnya mereka memusuhi agamanya, wa muadati li auliyaihi, bahkan terkadang memusuhi wali-wali Allah dari orang-orang mukmin yang berdakwah, para ulama, orang-orang saleh, orang alim yang pertahankan agamanya. Ya, yahlum alaihim, Allah pun, ya, santun kepada mereka. Ya, lihat, kepada musuh-musuh kaum muslimin Allah santun kepada mereka ayyuhal ikhwah. Wa yasuqu ilaihim anwa'at thayyibat, Allah masih memberikan kepada mereka berbagai macam kebaikan. Ya, wa yarzuquhum wa yu'afihim, Allah beri mereka rezeki dan Allah beri mereka afiat. Ya, apa kata Allah dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan dari Tuhannya, hadis qudsi. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yashtumuni ibnu Adam, manusia mencelaku, wa ma yanbaghi lahu an yashtumani, tak layak dia mencelaku. Ya, wa yukadzibuni wa ma yanbaghi lah, dia mendustakanku, tak layak baginya untuk mendustakan. Ya, ma
ya bagaimana dia layak mendustakan Allah Azza wa Jalla, pemilik alam semesta? Bagaimana dia layak mencela Allah, Allah yang maha hak, yang maha adil, yang maha kuat? Apa kata Allah? Amma syatmuhu, adapun celaannya, fa qauluhu, yaitu ketika dia mengatakan inna li waladan, aku punya anak. Siapa yang dimaksudkan di sini? Nasrani. Ya, dan juga orang musyrik dahulu yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah Azza wa Jalla. Dan ini ayat ditujukan kepada orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Bahkan Yahudi Nasrani. Ya. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani menyebutkan Isa anak Allah. Ya. Wa amma takdzibuhu, adapun mereka mendustakanku, fa qauluhu, ketika mereka mengatakan laisa yu'iduni kama bada'ani, Allah tak akan mungkin dapat menghidupkanku kembali sebagaimana dia menciptakanku. Artinya aku tahu dia menciptakan, tapi dia tak akan mungkin sanggup mengembalikan ciptaanku semula. Maknanya tidak ada hari berbangkit. Ya, kehidupan hanya kehidupan dunia. Inilah sama dengan mendustakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ayyuhal ikhwah, mereka ini, siapa yang dua ini? Yang pertama tadi kafir dari ahlul kitab. Yang kedua siapa ini? Yaitu pengingkar hari kiamat dari orang-orang ateis. Yang mengatakan tidak ada hari, tidak ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan hanya kehidupan dunia. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata mereka, tidak ada yang binasakan kita kecuali setelah datang masanya. Ya, kehidupan hanya dunia, kata mereka. Tetapi coba lihat ayyuhal ikhwah, mereka ini adalah orang yang paling mendapatkan nikmat di dunia ini dalam urusan duniawi dibandingkan dengan kaum muslimin. Rizki Allah berikan kepada mereka. Bahkan hari ini Allah jadikan akal-akal mereka lebih cerdas dibandingkan dengan kaum muslimin. Siapa yang menemukan yang canggih-canggih sekarang ini kalau bukan mereka? Mereka ayyuhal ikhwah. Ya. Bagaimana luar biasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, apakah karena Allah cinta kepada mereka? Tidak. Nah, ini hadis Nabi SAW lain sebutkan apa? Ya, bahwa Allah memberikan dunia ini kepada yang dia cintai dan kepada yang tidak dia cintai. Dan dia hanya memberikan agama ini hanya kepada orang yang dia cintai saja. Ya, maka ukuran standar cintanya Allah bukan pada pemberian Allah duniawi kepada dia, tetapi pada agama, istiqamah, din, hidayah. Ya. Baik, wa fi sahihain, di dalam sahihain disebutkan ya dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbar ala adha ya sami'ahu min Allah." Tidak ada seorang pun yang lebih penyabar ketika dia mendengarkan tidak ada seorang pun yang lebih penyabar dari gangguan ketika dia mendengarkannya selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, innahum la yad'una lahu waladan, mereka mengatakan Allah punya anak, wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum, tetapi Allah masih memberikan afiat kepada mereka, tidak diadab, dan bahkan memberikan rizki kepada mereka. Ya, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa ma'a hadha syatam, ya, mereka ya disertai dengan celaannya kepada Allah, wa takdzib, dan mendustakan Allah, yarzuqu syatimul mukadzib, Allah masih memberikan rizki kepada mereka, bahkan memberikan afiat. Afiat maknanya tidak ada tidak ada musibah petaka dalam hidup mereka. Itu afiat. Ya, termasuk sehat. Ini disebut juga afiat. Aman, nyaman negerinya, aman, tentram. Itu juga afiat ayyuhal ikhwah. Ya, dan tidak ada terjadi petaka di negeri mereka dan tidak mengenai diri mereka. Ini afiat. Ya. Nah, Allah masih memberi mereka demikian. Wa yarfa'anhu, bahkan Allah tolak dari mereka. Berapa banyak terkadang petaka tapi tak mengenai diri mereka, hanya terkena di samping rumah mereka. Ya kan? Ya, datang tsunami. Mereka pikirkan jalan untuk menghindarkan diri mereka dari tsunami. Selamat mereka. Ya, siapa yang menginginkan mereka selamat? Allah. Ya. Wa yad'unahu ilal jannah, bahkan Allah panggil mereka untuk masuk dalam surga. Wa yaqbal taubatahu, bahkan Allah masih menerima taubatnya idza taba ilaihi, apabila mereka bertaubat setelah itu.
wa yubaddiluhu bisayyi'atil hasanat, bahkan kesalahan dosa yang pernah mereka lakukan sebelumnya akan diganti dengan kebaikan. Ya, wa yaltaq bihi fi jami'i ahwalihi, dan Allah yaitu lembut kepada mereka dalam semua urusan mereka. Wa yu'ahhiluhu li irsali rusulih wa ya'muruhum bi an yalinu lahul qawla wa yarfa'u bih. Bahkan terkadang berapa banyak Allah utus kepada mereka rasul. Ini orang-orang dahulu. Fir'aun ayyuhal ikhwah, Allah utus kepada mereka siapa? Musa dan Harun. Ya, kalaulah seandainya Allah ingin membinasakannya, ya, maka tentunya sudah binasakan selesai, tak perlu utus siapa? Musa dan Harun. Apa tujuan Allah mengutus Musa dan Harun? Supaya memberikan kesempatan kepada Fir'aun taubatnya. Ya, wa ya'muruhum bi an yalinu lahul qawla. Bahkan Allah perintahkan kepada Rasul yang diutus tadi supaya berlembut dalam kata-katanya, wa yarfaqu bihi, dan berlemah lembut dalam bersikap kepadanya. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepada dia dengan kata-kata yang lembut, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mana tahu dengan itu dia mau insaf, bertaubat dan mengambil pelajaran. Namun tidak demikian ayyuhal ikhwah, maka adab untuk mereka jauh lebih dahsyat. Ya, orang yang apabila sudah datang kepada dia keterangan, dia tolak dan mati dalam keadaan kufur, adabnya jauh lebih dahsyat. Ya, dibandingkan dengan orang yang mati dan belum sampai keterangan hal yang demikian kepadanya, belum tegak hujjah terhadap dirinya. Ya, nah ini ayyuhal ikhwah zanallahu wa iyyakum. Ya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Ya, mungkin itu dulu, tak ada masalah, insyaallah nanti kita sambung lagi ya pada penggalan yang berikutnya. Semoga apa yang kita baca dari kitab beliau ya bermanfaat bagi kita. Ya, wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih, innahu huwal ghafurur rahim.